Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report. Nah, untuk arus kas sendiri itu adalah laporan yang akan kita gunakan untuk menelusuri adanya penerimaan ataupun pengeluaran dari kas bank, di mana keluar atau masuknya kas bank atau kas di bank itu akan dipengaruhi dengan adanya 3 aktivitas ya. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional, ada arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Di mana dari masing-masing aktivitas ini tentunya pasti akan ada penerimaan dan adanya pengeluaran seperti itu. Nah, lalu kemudian sumber data yang kita gunakan untuk membuat laporan arus kas itu adalah yang pertama jurnal penerimaan kas. Ya, di mana jurnal penerimaan kas ini adalah yang akan kita gunakan sebagai sumber untuk mencari adanya penerimaan kas bank. Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas ini akan kita gunakan sebagai sumber untuk mencari adanya pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian ini biasanya ini akan ada aktivitas yang pendanaan ya berupa pendapatan bunga atau lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba telusuri masing-masing aktivitas ini. Untuk aktivitas operasional itu penerimaannya apa saja, untuk aktivitas operasional itu pengeluarannya apa saja, dan arus kas dari aktivitas investasi itu penerimaan dan pengeluarannya itu apa saja, serta arus kas dari aktivitas pendanaan ini penerimaan dan pengeluarannya itu apa saja. Oke, sekarang kita telusuri satu-satu, mulai dari sumber data yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Jadi kita akan masukkan penerimaan-penerimaan dari masing-masing aktivitas ini. Oke, kita masuk ke jurnal penerimaan kas dulu. Ya. Nah, di jurnal penerimaan kas di sini ada 3 penerimaan casing bank. Oke, jadi perhatikan di sini kita fokusnya adalah kas di bank ya, karena arus kas sendiri itu adalah fungsinya adalah untuk menelusuri adanya kas masuk dan kas keluar dari 3 aktivitas tadi yang saya sebutkan. Oke, di sini untuk jurnal penerimaan kas itu mencatat bahwa ada penerimaan kas di bank itu ada tiga jenis ya. Yang pertama itu ada dari penjualan tunai, yang kedua ada pelunasan piutang ya, pelunasan piutang dari toko harum, dan yang ketiga kita ada nerima kas bank itu dari toko sebelah, itu pun dari pelunasan piutang. Sumbernya dari pelunasan piutang atau bukan kita bisa lihat dari sumber kolom kreditnya. Di sini untuk toko harum itu kita dapat kas bank itu sumbernya dari kolom account receivable. Itu artinya yang kita terima untuk toko harum dan toko sebelah ini adalah penerimaan dari adanya pelunasan piutang. Oke, sekarang kita masukkan di sini di laporan arus kas. Ya, penerimaan yang pertama adalah di situ ada penerimaan dari pelunasan piutang dan ada penerimaan dari adanya penjualan tunai. Sekarang kita hitung berapa penerimaan dari aktivitas operasional yang kita terima dari adanya pelunasan piutang ini. Sekarang kita hitung di sini bahwa untuk pelunasan piutang itu dari toko harum sebesar 3.770.000 dan dari toko sebelah itu besarnya 4.290.000. Nah, 2 piutang ini kita akan jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Jumlah 3.770.000 ini ditambah dengan 4.290.000, sehingga di sini untuk penerimaan piutang dari adanya aktivitas operasional itu sebesar 8.060.000. Oke, itu untuk penerimaan dari aktivitas operasional yang pertama. Sekarang kita akan masukkan untuk aktivitas atau penerimaan kas dari adanya aktivitas operasional yang kedua adalah dari penjualan tunai. Di sini kita terima dari penjualan tunai dari adanya penjualan atas barang dagangan kita itu sebesar 1.430.000 ya. Ini kita masukkan ke sini. 1.430.000. Ya. Oke, kita masukkan semua di sini. Setelah itu kita cek lagi apakah masih ada penerimaan-penerimaan lain. Di sini tidak ada ya. Di sini hanya 3 penerimaan atau ada 3 macam penerimaan kas bank di sini, sehingga ini sudah kita masukkan semua sini. Lalu kita akan jumlahkan berapa jumlah penerimaan piutang dan jumlah dari penerimaan adanya penjualan tunai. Kita jumlahkan di sini sehingga didapat nilainya adalah 9.490.000. Itu adalah
nilai penerimaan dari aktivitas operasional. Oke, yang kedua kita akan coba cari pengeluaran apa saja ya, atau pengeluaran apa saja yang kita keluarkan dari aktivitas operasional. Nah, untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang timbul atau yang muncul dari adanya aktivitas operasional, ini bisa kita lihat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, sekarang kita lihat di sini, kita fokus di kolom cash in bank ya. Sekali saya ingatkan bahwa laporan arus kas ini adalah untuk menelusuri adanya uang masuk dan keluar dari kas di bank itu. Oke, di sini untuk cash in bank, sumber pengeluaran dari aktivitas operasional itu pun ada tiga macam di sini ya. Pengeluaran yang pertama adalah 1.200.000 ini untuk membayar hutang ya. Di sini kita membayar account payable 1.200.000. Kemudian pengeluaran kedua adalah untuk membayar beban gaji ya. Beban gaji di sini adalah untuk biaya tenaga kerja langsung ya sebesar 1.500.000. Kemudian pengeluaran yang kedua adalah untuk membayar adanya dana kas kecil atau untuk mengisi dana kas kecil ya sebesar 3 juta. Nah, ini akan kita masukkan sebagai pengeluaran perusahaan yang diakibatkan dari aktivitas operasional ini. Oke, sekarang kita masukkan di situ ya. Yang pertama adalah pengeluaran untuk membayar utang usaha ya. Yang kita ambil dari sini tadi, utang usaha untuk membayar utang ini ya dari toko berkah. Oke, 1.200.000 ini kita masukkan ke sini. Ya, sini. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang dikeluarkan atau kas yang dikeluarkan untuk membayar beban gaji itu sebesar 1.500.000. Ya, jadi beban gaji ini bisa dikategorikan di dalam perusahaan manufaktur sebagai biaya tenaga kerja langsung seperti itu. Itu besarnya adalah 1.500.000. Dan yang terakhir adalah yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan oleh kas di bank itu adalah untuk pengisian dana kas kecil atau pengisian dana kas di tangan yaitu sebesar 3 juta. Ini kita masukkan di akun kas di tangan ini. Oke. Sekarang kita cek lagi apakah masih ada pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan dari aktivitas operasional. Oke, ternyata di sini tidak ada. Di sini ada pembelian kontan ya. Tetapi di sini yang dikeluarkan bukan dari kas, tapi dia dibayar pakai kas di tangan sehingga untuk yang pembelian kontan ini tidak kita masukkan di dalam laporan arus kas karena ini yang kita gunakan untuk membayar adanya pembelian kontan itu bukan menggunakan kas di bank tapi menggunakan kas di tangan sehingga untuk transaksi nomor 6 ini tidak perlu kita input atau tidak kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Oke, setelah semuanya sudah kita masukkan maka kita akan jumlah berapa nilai pengeluaran yang diakibatkan adanya aktivitas operasional. Oke, setelah saya jumlah di sini ketemu nilainya adalah 5.700.000. Kenapa di sini saya kasih tanda kurung? Karena di sini adanya pengeluaran otomatis mengurangi nilai penerimaan ini. Oke, seperti itu. Oke, itu adalah arus kas dari aktivitas operasional. Nah, sekarang kita akan masuk dari aktivitas investasi. Kita akan cari di sini untuk penerimaan dan pengeluarannya. Apakah ada penerimaan yang ditimbulkan dari adanya aktivitas investasi? Sini kita lihat bahwa aktivitas investasi itu adalah aktivitas misalnya kita menerima dari adanya penjualan tanah, adanya penjualan peralatan, dan penjualan aset tidak tetap lainnya seperti itu. Nah, di jurnal penerimaan kas tidak ada di sini digambarkan adanya penerimaan kas dari penjualan tanah, dari penjualan peralatan dan lain-lain. Sehingga di sini bisa dikatakan untuk aktivitas kas dari aktivitas investasi atau arus kas dari aktivitas investasi untuk penerimaannya ini tidak ada. Oke, sekarang kita akan telusuri apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan dari adanya aktivitas investasi. Ya, aktivitas investasi pengeluaran itu biasanya kita adalah membeli kontrak atau membeli saham atau membeli peralatan atau membeli gedung atau membeli tanah. Apakah di sini ada? Kita cek di jurnal pengeluaran kasnya. Tuh, kita masuk di cash payment journal. Nah, di sini kita lihat bahwa di jurnal cash payment atau jurnal pengeluaran kas, di sini tidak ada aktivitas adanya pembelian tanah, pembelian peralatan atau pembelian gedung dan sebagainya. Di sini tidak ada. Karena tidak ada, maka bisa dikatakan untuk pengeluaran dan penerimaan kas dari aktivitas investasi ini bisa dikatakan tidak ada. Sehingga di sini 0. Sehingga tidak ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan.
Nah, aktivitas pendanaan ini biasanya selalu berhubungan dengan bank. Ya, selalu berhubungan dengan bank. Jika ada penerimaan, itu biasanya adalah penerimaan dari adanya pendapatan bunga. Dan jika ada pengeluaran yang diakibatkan dari adanya aktivitas pendanaan, itu biasanya jika ada pengeluaran untuk membayar angsuran bank atau membayar hutang bank. Oke, sekarang kita lihat di sini di jurnal penerimaan dulu. Oke, di sini apakah ada? Ternyata di sini pun tidak ada. Nah, kita lihat di jurnal penyesuaiannya. Oke, di jurnal penyesuaian kita ingat bahwa kita menerima ada pendapatan bunga. Oke, di sini ada pendapatan bunga ya dari bank itu sebesar 225.000 sini. Ya. Kemudian untuk pengeluaran sendiri kita lihat dicek di jurnal pengeluaran kas apakah ada membayar angsuran bank dan sebagainya di sini. Ternyata di sini pun tidak ada, sehingga untuk keluar masuknya uang kas yang diakibatkan dari aktivitas pendanaan di sini hanya ada penerimaan, yaitu penerimaan bunga. Oke, yang ini penerimaan bunga ini kita ambil dari jurnal penyesuaian yang ini. Oke, besarnya kas bank, besarnya penerimaan bunga yang diterima kas bank itu adalah 225. Ini kita masukkan ke cash flow di sini. Ya. Oke, setelah kita masukkan, karena pengeluaran tidak ada, ini tidak ada, karena ini cuma hanya satu item, maka kita langsungkan ke sebelah kanan. Ya, kita masukkan ke kolom sebelah kanan. Oke, setelah semua kita telusuri adanya penerimaan atau pengeluaran yang diakibatkan dari adanya aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, maka kita akan jumlah berapa nilai kas bank pada akhir periode. Oke, kita jumlahkan saldo kas dari penerimaan dari aktivitas operasional ditambah dikurangi dengan pengeluaran dari aktivitas operasional ditambah dengan penerimaan dari aktivitas pendanaan. Ini setelah saya hitung hasilnya adalah sebesar 4.015.000. Ini adalah jumlah kas pada akhir periode atau jumlah kas pada tanggal 31 Desember 2018. Ya, jadi ini jumlah kas akhir periode ini didapat dari jumlah penerimaan dari aktivitas operasional dikurangi dengan jumlah pengeluaran dari aktivitas operasional ditambah dengan penerimaan dari aktivitas pendanaan, sehingga didapatlah kas pada akhir periode itu sebesar Rp4.015.000. Oke, lalu setelah kita sudah mendapatkan jumlah kas akhir periode tanggal 31 Desember 2018, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan kas atau saldo awal kas kita. Ya. Nah, untuk jumlah saldo kas awal periode ini bisa kita ambil dari neraca saldo tanggal 30 November atau tanggal 1 Desember. Di sini menunjukkan bahwa kas bank memiliki saldo sebesar 18.891.550. Oke. Nilai saldo kas awal ini kita akan masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai kas awal periode. Sehingga jumlah kas akhir periode ditambah dengan jumlah saldo kas awal periode ini didapat nilai sebesar 22.906.550. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode. Maksudnya kas setara kas pada akhir periode ini adalah bahwa jumlah ini harus sama dengan jumlah saldo di neraca lajur atau jumlah saldo kas bank di neraca lajur di kolom neraca ini. Oke, di sini di kolom neraca saldo kas bank itu adalah 22 juta. Oke, saya kasih warna ya. 22.906.550 dan di laporan arus kas jumlahnya sama 22.906.550. Nah, jika jumlah kas ini sudah setara dengan jumlah kas akhir periode, berarti cash flow atau laporan arus kas yang kita buat ini sudah benar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu atau kita akan lanjutkan untuk pembahasan materi selanjutnya, itu mengenai jurnal penutup.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.